Hai, jumpa lagi dalam video kali ini yang akan membahas tentang penalaran deduktif untuk bukti formal. Nah, apa sih bukti formal itu? Bukti formal bisa disingkat dengan derivasi. Nah, bukti formal ini sebetulnya merupakan barisan berhingga langkah-langkah dalam suatu penalaran deduktif yang sah, yaitu proses yang berpangkal dari suatu himpunan, bentuknya pernyataan yang disebut sebagai premis-premis, dan berakhir dengan suatu bentuk pernyataan juga yang disebut dengan kesimpulan. Setiap langkah pada barisan langkah tersebut didasarkan pada suatu kaidah inferensi tertentu, sehingga dari premis-premis yang benar dihasilkan pula kesimpulan yang benar. Nah, di sini ada 3 kaidah tambahan yang bisa atau sering kita gunakan dalam nanti untuk mencari bukti formal, selain 11 kaidah inferensi yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, yaitu ada kaidah premis yang kita singkat dengan KP. Kaidah ini kita gunakan ketika kita akan menggunakan premis dalam langkah-langkah dari bukti formal. Nah, yang kedua kaidah tautologi atau disingkat dengan KT. Ini kaidah tautologi yang sudah kita pelajari sebelumnya juga, itu juga dapat kita gunakan dalam langkah-langkah dari bukti formal. Yang ketiga tentang kaidah substitusi atau kita singkat dengan KU. Bila suatu pernyataan P ekuivalen dengan pernyataan Q atau P sama dengan 3 ini, atau bisa ditulis dengan P implikasi, maka kita dapat menggantikan atau mensubstitusikan P dengan Q atau Q dengan P. Nah, langsung masuk ke contoh. Kita punya contoh berikut. Nah, ini akan kita tuliskan secara mendatar biar lebih kelihatan mana premis 1 dan premis 2-nya. Premis 1 dan premis 2 dan seterusnya itu dipisahkan dengan tanda koma, teman-teman. Jadi kita di sini untuk contoh 17B yang kedua, kita punya ada 6 premis 1 sampai premis 6 dengan kesimpulannya ini, maka F ini sebagai kesimpulan. Nah, untuk tabelnya, untuk cara menjawabnya, yaitu kita cukup membuat tabel dengan 3 kolom. Kolom yang pertama diberi judul langkah, kolom yang kedua diberi judul pernyataan, dan yang terakhir adalah kaidah inferensi. Nah, langkah ini nanti kita akan tuliskan urut dari 1 sampai 14. Untuk lebih detailnya lagi kita punya video selanjutnya. Nah, ini langkah yang pertama, ini saya ambil dengan nih. Kaidah inferensinya adalah KPP2. Ini artinya adalah saya gunakan kaidah premis, yang saya masukkan adalah premis yang kedua. Jadi premis yang kedua ini C maka negasi D, ini akan saya masukkan dalam langkah pertama. Langkah kedua, ternyata saya juga punya pakai kaidah premis, yaitu premis yang keempat. Berarti premis yang keempat di sini saya substitusikan, ditulis di sini B maka C. Nah, langkah yang ketiga, saya pakai SH. SH ini adalah silogisme hipotesis. Silogisme hipotesis nggak harus urut dari 1,2. Artinya apa sih ini? Oh, ini langkah yang kedua dan langkah yang pertama. Premis satunya langkah kedua, premis keduanya langkah pertama. Jadi nanti kita gunakan yang premis satunya B maka C, premis keduanya C maka negasi D. Nah, kita gunakan silogisme hipotesis, maka kesimpulannya B maka negasi D. Nah, untuk menuliskan tadi yang kaidah substitusi, yang kaidah ketiga ini, teman-teman, ini bisa kita tuliskan dalam 2 macam. Jadi kita bisa gunakan untuk gunakan kaidah substitusi, bisa langsung ke gunakan kaidah tautologi. Nah, yang pertama dulu, ketika kita gunakan kaidah substitusi, berarti misalkan kita pakai langkah yang keempat, yaitu KPP5, berarti kita pakai kaidah premis yang kelima, E maka D. E maka D di sini saya mau kontraposisikan. Nah, berarti saya akan gunakan langkah kelima, yaitu tentang kaidah tautologi, jenisnya kontraposisi. Kalau saya punya E maka D, berarti saya diimplikasikan atau ekuivalen dengan negasi D maka negasi E untuk kaidah kontraposisinya. Nah, kemudian untuk kaidah substitusi, berarti saya pakai yang langkah kelima dan langkah keempat. Tuh, berarti E maka D ini bisa digantikan dengan negasi D maka negasi E. Ini saya tulis di langkah yang keenam. Yang merah ini adalah cara untuk menggunakan kaidah substitusi. Lanjut di langkah ke-7. Langkah ke-7 ini pakai silogisme hipotesis, langkah ketiga dan langkah ke-6. Berarti ini premis pertamanya
Langkah ke-6, premis keduanya. Silogisme hipotesis berarti ditunjukkan dengan negasi D yang sama. Berarti kesimpulannya B, maka negasi E. Selanjutnya KPP 6, berarti saya pakai kaidah premis yang ke-6. Premis yang ke-6 negasi E, maka F. Ini saya tuliskan di sini. Kemudian langkah 9 saya gunakan silogisme hipotesis lagi untuk langkah ke-7 dan langkah ke-8. Kemudian ya ini. Kalau tidak menggunakan kaidah substitusi namun langsung menggunakan kaidah tautologi, berarti teman-teman cukup menuliskan kaidah tautologi, kaidahnya apa, ditulisi langkah yang keberapa yang akan kita gunakan. Kalau di sini KT implikasi 10, artinya kita menggunakan kaidah tautologi untuk implikasi di langkah 10. Jadi langkah 10 ini A atau B, saya gunakan kaidah tautologi implikasi menjadi negasi A, maka B. Berikutnya untuk langkah 12, kita pakai kaidah premis yang pertama, berarti diperoleh negasi A, terus modus ponen, MP modus ponen, langkah 11 dan 12. Premis satunya langkah 11, premis 2-nya langkah 12. Terus kemudian kita gunakan modus ponen juga untuk langkah 9 dan 13. Berarti langkah 9 ini, 13 ini. Begitu teman-teman. Setelah terbukti, jangan lupa cek lagi premis-premisnya sudah masuk belum toh semua gitu. Di sini udah ada premis 1, premis 2, premis 3, premis 4, premis 5, premis 6. Langkahnya juga tidak ada yang diulang teman-teman. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kalau kita punya 14 langkah, berarti di sini pasti akan tercantum dari langkah 1 sampai langkah 13. Begitu teman-teman. Nah, untuk cara ini belum tentu semua sama teman-teman. Bisa jadi saya mau masuk KP1 sampai KPP1 sampai KPP6 boleh. Jadi langkah pertama KPP1, langkah kedua KPP2, langkah ketiga KPP3, langkah keempat dan seterusnya sampai langkah ke-6 KPP6. Baru teman-teman proses juga silahkan, boleh. Namun bagaimana baiknya, silahkan teman-teman gunakan sendiri, banyak-banyak berlatih, gunakan premis mana yang kapan dimasukkan, kapan yang dibutuhkan, kemudian pakai kontraposisi atau kaidah tautologi yang mana, silahkan teman-teman. Agar bisa, maka teman-teman harus banyak-banyak berlatih. Begitu, terima kasih, semoga video ini dapat dipahami.